Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wahai Zat yang Maha Tahu, banyak orang menganggapku mulia, padahal tanpa hijabmu, aku ini hina. Betapa sering kaki tergelincir, dan engkau dalam maafmu tidak kikir. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tangga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih ada di tangga taubat, dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Para ahli ilmu mengatakan bahwa sesungguhnya hari raya orang beriman adalah hari ketika pada hari itu dia tidak bermaksiat kepada Allah. Pestanya orang beriman adalah pesta karena pada hari tersebut tidak ada kemaksiatan dan tidak ada dosa yang dia lakukan. Makanya ada seseorang yang ingin bertamu ke rumah salah seorang ahli ilmu. Begitu mengetuk pintu, maka ahli ilmu yang ada di dalam rumah itu berkata, "Sesungguhnya hari ini kami sedang pesta." Kemudian orang itu pulang. Di hari berikutnya, dia datang lagi ke rumah itu, kemudian mengetuk pintu, minta izin untuk masuk. Kemudian ahli ilmu yang ada di dalam rumah itu mengatakan, "Sesungguhnya kami sedang pesta." Lalu dia pulang. Hari berikutnya, dia datang ke rumah itu untuk yang ketiga kalinya. Minta izin, akan tetapi sebagaimana jawaban di ketukan pertama dan kedua, ahli ilmu itu mengatakan, "Sesungguhnya hari ini kami sedang pesta." Maka tamu itu bertanya dari luar rumah, "Alangkah sering sekali engkau melakukan pesta, hampir tiap hari engkau melakukan pesta." Maka ahli ilmu yang ada di dalam rumah itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, apakah engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya pestanya orang beriman itu karena dia melalui hari itu tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan itu dosa. Terus menerus melakukan kemaksiatan itu dosa yang baru. Tidak melakukan kemaksiatan, akan tetapi berhenti dan tidak meninggalkan kemaksiatan itu pun juga dosa yang bisa membinasakan kita. Akan tetapi yang paling besar bahayanya adalah ketika seseorang itu dengan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ketika orang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan dia meyakini bahwa Allah tidak melihatnya, maka itu bisa menjadi sebab kekufurannya. Dan ketika ada orang melakukan kemaksiatan, tapi hatinya masih meyakini bahwa Allah melihatnya, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan itu, maka itu adalah dosa besar. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat, setelah Allah mengkisahkan dialog antara orang kafir dengan kulit mereka. Orang kafir berdialog dengan mata mereka, berdialog dengan pendengaran mereka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit mereka, "Mengapa kalian bersaksi atas apa yang dulu kita kerjakan bersama-sama?" Qalu, kulit mereka menjawab, "Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'."
Yang menyebabkanku bisa bicara ini adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Ya. Kemudian Allah menyampaikan, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludikum. Kalian tidak bisa sembunyi dari apa yang dipersaksikan oleh pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tapi karena dulu kalian menganggap Allah itu tidak tahu kalian ketika kalian melakukan dosa. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum. Maka rasakanlah, inilah akibat keyakinan kalian kepada Allah bahwa Allah tidak melihat dosa yang kalian kerjakan. Ardakum. Sekarang keyakinan itu menyebabkan kalian hina, wasbahtum minal khasirin, dan memasukkan kalian ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dalam melakukan dosa itu kalau dilakukan dengan tetap meyakini bahwa Allah melihat dosa yang dia lakukan, maka itu adalah sebuah bentuk perbuatan dosa besar. Dan seorang muslim yang melakukan dosa besar dan dia meyakini bahwa Allah masih melihatnya, maka sesungguhnya ada masalah dalam keimanannya berupa sedikitnya rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti rasa malunya kepada Allah itu tipis, sedikit. Padahal kalau dia punya rasa malu kepada Allah, maka tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah dan Allah melihatnya. Dari situlah Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Suatu hari, Ibrahim bin Adham didatangi oleh temannya. Temannya itu mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya susah bagiku untuk tidak melakukan dosa. Aku ini kecanduan maksiat. Susah untuk meninggalkannya. Maka apa yang harus aku lakukan? Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kamu bisa melakukan 5 hal ini, maka silahkan lakukan maksiat sesukamu. Tanpa perlu kamu takut. Syaratnya kamu bisa melakukan 5 hal ini. 3 yang pertama, kata Ibrahim. 3 yang pertama, kalau kamu bermaksiat kepada Allah, 1, kamu jangan makan rezekinya. 2, jangan tidur di atas buminya. Yang ketiga, jangan sampai dia melihatmu. Maka orang itu mengatakan, wahai saudaraku, alam semesta ini miliknya Allah. Bumi ini miliknya Allah, langit itu miliknya Allah, semua yang ada di alam semesta miliknya Allah. Sedangkan aku menikmati apa yang Allah berikan kepadaku. Dan bagaimana aku bisa melakukan maksiat tanpa diketahui oleh Allah, sedangkan di mata Allah itu tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun itu. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, ya kalau begitu, malulah kamu kepada Allah. Bagaimana kamu makan rezekinya, tidur di atas buminya, kemudian kamu bermaksiat kepadanya, sedangkan dia melihatmu sedang bermaksiat kepadanya. Malulah kepada Allah. Kemudian syarat yang keempat dan kelima, kalau kamu bisa memenuhi, silahkan lakukan maksiat sepuasmu. Apa itu? Nanti kalau kamu didatangi oleh malaikat maut, maka jangan mau. Jangan mau nyawamu dicabut. Yang kelima, kalaupun kamu mau nyawamu dicabut, nanti di akhirat ketika kamu ditarik oleh malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka, jangan mau. Maka orang itu mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa menolak kematian sedangkan ajal itu kalau sudah tiba la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun.
tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Dan bagaimana mungkin aku bisa selamat dari tarikan malaikat Zabaniyah sedangkan mereka itu adalah ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu mentaati apapun yang Allah perintahkan, mereka itu kuat, mereka itu besar, mereka itu hebat. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau begitu ya, maka janganlah kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dorongan yang kuat dalam hati kita untuk melakukan maksiat, maka ingatlah 5 hal ini. Bahwa rizki yang kita makan dari Allah, bumi yang kita pijak miliknya Allah, dan kita tidak pernah lepas dari tatapan Allah, dan kita tidak bisa menolak kematian yang setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di halqah tangga menuju Allah episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.